Oke, berjumpa lagi dengan saya WanJetM. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar HTML. Mungkin Anda bertanya, apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu susunan kode bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk menampilkan tampilan isi konten website. Pada dasarnya, kerangka HTML dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka, yang kedua adalah bagian heading, yang ketiga adalah bagian body. Mulai dari yang pertama, bagian pembuka. Jika struktur bahasa pemrograman diawali dan diakhiri dengan tag HTML, maka kode-kode yang terselip di dalamnya yang membentuk sebuah website adalah menandakan bahwa struktur tersebut merupakan struktur HTML dan website yang dirancang merupakan website yang berbasis HTML. Maka file website yang disimpan akan dijadikan file HTML yang nantinya kita upload ke server hosting. Yang kedua adalah bagian headline, merupakan judul website. Maksudnya bukan judul dari tampilan pada konten website atau artikel, melainkan title yang tampil di browser dan lebih umumnya disebut dengan title tag. Ya, seperti inilah kira-kira tampilan dari title tag atau judul website. Kemudian bagian body. Nah, di dalam tag body inilah tempat diletakkannya kode-kode atau konten-konten website yang akan ditampilkan kepada publik yang mengakses website, di mana konten yang ditampilkan seperti artikel gambar, artikel tulisan, dan video atau flash. Nah, kita akan mempraktekannya. Pertama-tama Anda buka dulu Notepad, karena kita akan belajar membuat website sederhana berbasis HTML dengan menggunakan Notepad. Kita buat dulu struktur dasar pembentuk website berbasis HTML. Ada HTML, bagian body ini untuk menyelipkan konten yang akan ditampilkan. Nah, title di sini adalah untuk title tag yang nanti akan ditampilkan. Nah, disinilah isi konten nanti akan diletakkan. Oke, kita akan mencobanya. Kemudian jika sudah, maka klik save, terus beri nama index HTML atau beri nama apapun, yang penting ujungnya harus .html, karena kita akan membuat HTML, jadi kasih nama .html, dan seperti saya ini saya memberikan nama index HTML. Kemudian kita coba buka di browser Firefox. Kita lihat, nah inilah merupakan hasil dari tampilan website yang kita rancang. Nah, judul website di sini akan tampil di title tag. Nah, kita lihat. Nah, ini merupakan title tag. Nah, nanti akan tampilnya di sana. Nah, sekarang kita akan mencoba memodifikasi atau merubahnya. Ya, misalkan saya akan mengganti konten yang ada pada body tersebut. Kita ganti. Oke, kita tulis di sini, misalkan seperti ini. Kemudian kita save lagi. Nah, kemudian kita akan mencoba membukanya kembali di browser. Nah, ini konten ini berubah karena kita sudah merubahnya. Nah, kemudian title tag-nya juga sudah berubah atau disebut dengan title bar, sama saja ya. Nah, kenapa ini masih
file C, belum berbentuk www atau http, karena memang file website tersebut masih tersimpan di komputer. Nah, jika kita sudah menguploadnya, maka file tersebut atau URL-nya berbentuk http atau www gitu. Oke, kemudian ini merupakan tag HTML sederhana ya. Kita akan belajar dari yang pertama. H1 adalah untuk judul. Nah, saya akan memberikan tag H1 di sini di salah satu isi konten. Misalkan saya memberikan penekanan H1 di sini, dan jangan lupa untuk kode HTML selain tag pembuka juga harus diberi tag penutup seperti ini. Nah, ini merupakan tanda tag penutup. Kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Kita refresh lagi browsernya, kita lihat seperti apa. Nah, ini merupakan hasil dari penekanan pemberian tag H1. Nah, jika terlalu besar atau headline ini, kita bisa memperkecilnya menjadi H2 atau H3 atau H4, sama saja, yang nantinya akan lebih mengecil. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita lihat hasil perbedaannya seperti apa. Kita refresh. Nah, ini merupakan hasil dari tag H1, H2, H3, H4. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya. Oke, kemudian kita berlanjut ke tag bold. Tag bold ini adalah fungsinya untuk mempertebal suatu tulisan. Misalkan kita akan mencoba memberikan tag bold di sini. Nah, kata ini akan kita pertebal. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, maka hasilnya seperti inilah. Kata tersebut bisa menebal karena sudah diberikan tag bold. Kemudian selanjutnya tag berbentuk I. Seperti ini adalah untuk memiringkan tulisan. Jadi kita akan mencoba memiringkan salah satu tulisan. Kita cari dulu yang mana kalimat yang akan dimiringkan, misalkan yang ini. Nah, kita akan mencobanya. Kita save. Seperti biasa kita refresh browsernya. Inilah hasilnya. Jadi tampak berbeda, penekanannya menjadi miring gitu kan. Kemudian saya akan mencoba selain memiringkan kata-katanya, juga saya akan memberikan penekanan atau akan mempertebal dengan kode bold. Nah, maka saya akan menambahkan di belakang dan di akhirnya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke center. Ini fungsinya tag center ini adalah untuk meratakan artikel atau tulisan ke sebelah tengah. Jadi nantinya artikel akan rata tengah. Nah, saya akan mencoba asalnya artikel tulisannya adalah seperti ini atau kalimatnya seperti ini, dan saya akan mencobanya untuk membuat rata tengah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita awali dari sini. Jangan lupa dikasih penutupnya di sini sehingga semuanya saya akan ratakan ke tengah artikelnya. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Kita refresh kembali. Nah, ini merupakan hasilnya. Jadi artikel akan berbentuk ke tengah gitu kan. Oke, kita berlanjut ke tag berikutnya. Nah, jadi pentingnya tutup buka dan penutup sangat diperlukan di struktur kode HTML. Nah, BR ini seperti ini adalah untuk pindah paragraf atau membuat garis baru di bawah. Jadi untuk memindahkan kata-katanya ke bawah atau kalimatnya ke bawah. Nah, saya akan mencobanya, dimana saya akan memindahkan atau memotong
dari kata ini supaya pindah ke bawah. Nah, dua yang sudah saya berikan penekanan, nah hasilnya adalah seperti ini, dan Anda bisa mencoba mengotak-atiknya di rumah. Nah, mengapa pindah seperti itu? Karena saya sudah memberikan kode penekanan BR di kalimat yang akan dipindahkan ke bawah atau diberi garis bawah. Nah, kemudian saya akan memberikan headline di dalam artikel sederhana yang saya rancang di sini, ya, misal, dan saya akan memberikan tag H1. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh, dan inilah hasilnya, ya. Maka struktur kalimat yang diberikan penekanan H1 itu akan membentuk judul. Jadi akan berbentuk judul. Tentunya tidak hanya H1 saja, kita bisa menekannya menjadi H2. Bagaimana cara kita menyisipkan gambar pada website? Jadi nantinya kita akan belajar bagaimana menyisipkan gambar dalam website. Nah, kira-kira kodenya yang tadi. Nah, seperti inilah kira-kira kode pembentuknya. Kita masukkan URL gambar. Oke, kita bentuk dulu tagnya seperti apa. Nah, inilah tagnya kira-kira dalam URL gambar ini. Nah, di sini kita meletakkan URL gambar yang akan nanti kita tampilkan. Misalkan saya sudah menyiapkannya, saya paste di sini, ya, tepat pada bagian ini, ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita save dulu, kemudian kita refresh. Nah, inilah gambar maka akan tampil di website sederhana kita. Jadi URL gambar yang Anda ambil itu harus dari URL gambar yang sudah diupload ke internet. Anda bisa mencari di website lain atau dimanapun, ya. Nah, dan saya memberikan penekanan juga pada gambar ini, memberikan tag center supaya bisa pindah ke tengah. Oke. Selanjutnya bagaimana membuat anchor text. Jadi anchor text di sini adalah sebuah kata atau tulisan yang berbentuk link. Jadi ketika tulisan tersebut diklik akan mengarah ke website tertentu atau ke URL tertentu. Nah, bagaimana caranya? Kita kasih tag anchor tag-nya seperti apa? Kita rancang dulu. Ya, di sini kita meletakkan URL tujuan. Jadi URL tujuan kemanakah ketika kata tersebut akan dilinkkan. Anda masukkan URL-nya bebas. Nah, seperti ini ya kode penekanan, dan anchor tag-nya di kata yang dibikin anchor tag-nya disimpan di sini. Ya, jangan lupa pada bagian akhir memberikan tag penutup atau A seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau video ini terlalu cepat, Anda bisa mempause-nya, Anda bisa menslowkannya. Oke, nah sudah saya refresh dan hasilnya seperti ini. Jadi ketika ada orang mengklik URL tersebut, maka akan mengarah ke website tertentu. Nah, pada contohnya akan diarahkan ke contoh website yang barusan. Nah, inilah kira-kira untuk anchor tag, ya, atau kata yang link ke website lain. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menyisipkan